Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Junaidi selaku dosen pengampu mata kuliah rekayasa kemudian perangkat lunak dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya selaku moderator sebagai penentu jalannya presentasi yang akan kami bahas. Di sini kami akan menjabarkan secara singkat mengenai aplikasi Posyandu SMS dari proyek kami. Di sini anggotanya yang terdiri dari saya sendiri, Siti Andayanti, Muhammad Akbar Rohandi, Sally Anissa Rahmawati, Sela Anissa Vega, dan Tel Ayu Lestari. Adapun peta konsep yang sudah kami rangkum yaitu ada 5 tab yang terdiri dari 1. Lingkup masalah, perspektif, produk, fungsi produk, karakteristik pengguna, serta batas-batasan. Bab 2, antarmuka kebutuhan eksternal. Bab 3, deskripsi data. Bab 4, kebutuhan non-fungsional. Dan yang terakhir yaitu ERD, DFD, use case, kelas diagram, activity diagram, serta mockup. Langsung saja di sini kami akan menjelaskan secara singkat mengenai proyek dari aplikasi yang kami buat. Kepada pemateri 1 saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan bab 1 yang poin penting dari Posyandu SMS. Next. Lingkup masalah. Yang pertama dapat melakukan rekapitulasi data di Posyandu. Yang kedua dapat melihat siapa saja peserta yang didampingi oleh petugas kader. Yang ketiga dapat menambah identitas kader pada fitur yang sudah tersedia. Yang keempat dapat melihat jadwal kegiatan dari sebuah peserta. Yang terakhir dapat menambahkan data peserta setelah data diinputkan, dapat mengedit data peserta yang suatu saat melakukan sebuah kesalahan. Selanjutnya, perspektif produk. Terdiri dari kader, yaitu mengolah inputan sebuah fitur. Kader melakukan view dashboard, input profil, view jadwal, dan input data peserta pada website Posyandu SMS. Selanjutnya, admin. Di sini admin dapat akses untuk inputan fitur jadwal dan fitur profil, dan untuk fitur lainnya hanya dilakukan di selanjutnya aplikasi Posyandu SMS, yaitu hanya menampilkan fitur yang dipilih oleh user. Selanjutnya ialah fungsi produk. Yang pertama ada login. Proses login untuk dapat mengakses aplikasi Posyandu SMS oleh user admin maupun petugas kader. Terdapat fitur login untuk masing-masing user dengan memiliki penyebutan sesuai dengan pengguna. Yang kedua, halaman dashboard. Pada halaman ini akan menampilkan data dengan memanggil data dari fitur pendataan peserta yang nantinya akan memudahkan petugas kader dan admin untuk mengakses data peserta. Untuk user admin nantinya dapat melakukan action edit dan delete, sedangkan untuk admin hanya dapat melakukan view saja. Selanjutnya, profil kader. Profil kader sendiri memiliki dua proses, yaitu add data, edit data.
dari proses tersebut hanya dapat dilakukan oleh admin dan kader untuk menambahkan identitas petugas kader. Selanjutnya jadwal. Proses jadwal terdiri dari edit data, delete data. Pada proses tersebut hanya dapat dilakukan oleh admin untuk mengisi data dari sebuah jadwal tersebut, dan kader hanya bisa melakukan itu saja. Selanjutnya, pendataan peserta. Seperti yang saya jelaskan di atas tadi, proses dari pendataan peserta hanya dapat dilakukan oleh kader untuk mengisi data dari sebuah identitas peserta tersebut, dan hanya bisa melakukan itu saja. Di sini prosesnya ada 3, yaitu edit data, dan delete data. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas materi pertama yang sudah menjelaskan mengenai poin penting poin penting dari Posyandu EKMS sendiri ini. Untuk selanjutnya pemateri kedua yang dijelaskan oleh Mbak Bella mengenai karakteristik pengguna, saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Moderator atas kesempatannya kali ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik pengguna, yaitu yang pertama kader. Kader tersebut bertanggung jawab melakukan pengolahan data. Selanjutnya ada posyandu. Posyandu ini bertanggung jawab sebagai proyek kita yang nantinya akan dikembangkan. Selanjutnya yang ketiga, admin. Admin di sini bertanggung jawab memantau pendataan peserta ibu hamil dan melakukan perubahan jadwal sewaktu-waktu. Selanjutnya batasan-batasan, yaitu yang pertama, aplikasi ini digunakan di kalangan posyandu di desa sumber beras. Yaitu yang kedua, aplikasi harus memiliki antarmuka yang menarik, namun tetap dapat memberikan info secara lengkap. Yang ketiga, aplikasi ini hanya digunakan memudahkan kader untuk mengelola pendataan peserta yang melakukan pendaftaran di sebuah posyandu untuk meminimalisir terjadinya kesalahan. Yang keempat, yaitu user yang berhak mengakses website ini antara lain admin dan kader saja. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas materi yang sudah disampaikan mengenai karakteristik pengguna dan batasan-batasan. Selanjutnya kedua mengenai apa saja sih mengenai antarmuka dari produk masyarakat yang ada di aplikasi kami. Selanjutnya pemateri saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan antarmuka kebutuhan perangkat lunak. Di sini antarmuka yang terdiri dari perangkat keras. Yang pertama, perangkat keras yang digunakan pada klien yang terdiri dari prosesor dengan AMD Ryzen minimal 3, kemudian RAM 4 GB dengan harddisk 500 GB, VGA, Radeon Graphics, kemudian mouse wireless dengan keyboard USB QWERTY. Kemudian dengan jenis perangkat lunak, laptop dengan spesifikasi Windows 10-11 dengan menggunakan Internet Explorer atau Mozilla Firefox, atau bisa juga menggunakan Google Chrome atau yang lain-lain. Next. Di sini antarmuka kebutuhan perangkat lunak yang digunakan pada klien dan juga hosting. Di sini yang pertama yang digunakan pada klien
jenis perangkat lunak dengan laptop dengan spesifikasi Windows 10-11 dengan Internet Explorer atau Mozilla Firefox atau bisa juga menggunakan Google Chrome. Kemudian hosting yang digunakan dengan harga 24.900.000 per bulan. Yang didapat yaitu dengan akun email, bandwidth, database, SSD disk space yaitu dengan unlimited, kemudian dengan domain gratis hingga 175.000 dengan ADD on domain unlimited dengan list pad yaitu mindset. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas kesempatannya untuk menjelaskan antarmuka dari aplikasi kami. Kemudian untuk bab 3 mengenai apa sih deskripsi data, di sini saya akan mempersilahkan materi untuk menjelaskan. Dipersilahkan. Untuk pemateri selanjutnya bisa dipaparkan. Terima kasih moderator atas waktunya. Yang pertama yaitu ada dashboard. Dashboard ini menampilkan hasil inputan data peserta. Yang kedua ada profil user. Di sini menginputkan identitas. Yang ketiga ada pendataan kegiatan, ada jadwal yaitu pendataan jadwal posyandu. Yang keempat ada data peserta yaitu CRUD, dapat melakukan insert data, data dan delete data. Next. Baik, terima kasih atas materi yang sudah dijelaskan mengenai deskripsi data dari proyek kami. Di sini selanjutnya menjelaskan mengenai poin penting kebutuhan non fungsional kepada pemateri yang sudah ditunjuk. Dipersilakan. Ikan aku soal. Lanjut bab 4 yaitu yang pertama ada performasi. Proses rekapitulasi data posyandu EKMS ini menjadi semakin mudah dan efisien. Dikarenakan proses input data ini akan membantu data untuk menampilkan pendataan peserta tanpa harus melakukan sebuah scrolling pada fitur pendataan peserta, sehingga data semakin mudah diolah dan data yang diolah semakin akurat. Next. Yang kedua ada batasan memori. Besarnya memori yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem ini paling tidak sebesar 512 MB, sedangkan besarnya hard disk yang digunakan pada sebuah server database diperlukan sebesar 500 MB. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri yang sudah menjelaskan mengenai poin penting dari kebutuhan non fungsional, yaitu performansi dan batasan memori.
Selanjutnya akan dijelaskan mengenai atribut kualitas perangkat oleh pemateri selanjutnya. Pemateri yang sudah ditunjuk dipersilakan. Terima kasih untuk moderator yang sudah memberi kesempatan. Di sini saya akan menjelaskan atribut kualitas perangkat. Ya, atribut kualitas perangkat ini ada 3, yaitu portability. Portability sendiri merupakan kemampuan perangkat lunak untuk ditransfer dari satu lingkungan ke lingkungan lain atau kemampuan software beradaptasi saat digunakan di area tertentu. Dan yang kedua ada security. Security sendiri bertujuan untuk membantu pengguna agar dapat mencegah penipuan atau mendeteksi adanya usaha penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi atau komputer. Dan yang ketiga ada ekonomi. Ekonomi sendiri merupakan ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia dan mengelola sumber daya yang terbatas dan menyalurkannya dalam kegiatan berbagai individu atau kelompok. Next, moderator. Bab 5, yaitu alur tampilan dan mockup. Next. Di sini ada tabel ERD. Di dalam tabel ERD sendiri ada beberapa tabel. Untuk yang pertama ada tabel admin, kader, data peserta, tampilan jadwal. Untuk tabel admin sendiri yaitu atasan dari tabel kader. Jadi kedua tabel admin dan kader ini yaitu sebuah relasi yang berkaitan erat. Di dalam tabel admin ada ID admin, nama Varchar, email Varchar, dan password. Dan dari tabel kader sendiri ada ID kader, nama Varchar, email Varchar, password Varchar, dan admin ID. Dan ada yang ketiga yaitu tabel jadwal atau tampilan jadwal. Di dalam tampilan jadwal sendiri ada beberapa, yaitu nama posyandu, hari, jadwal, lokasi, jenis kegiatan, kader pendamping. Dan yang keempat ada tabel data peserta. Yang pertama ada nama pasien, berat badan, tinggi badan, usia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah dipaparkan. Di sini selanjutnya materi dari DFD yang saya sendiri jelaskan. Di sini kader bisa melakukan login, kemudian kader ini sendiri juga bisa melakukan fitur dashboard, profil tugas, data peserta, dan jadwal. Namun kader sendiri ini memiliki hak akses tersendiri yang dimana kader ini bisa melakukan inputan sebuah data peserta. Kemudian dari inputan data peserta ini, fitur yang ditawarkan yaitu bisa melakukan ADD data, edit data, dan delete data. Kemudian kader ini juga bisa melakukan fitur jadwal, namun pada fitur jadwal ini hanya melakukan view saja. Namun juga sebaliknya pada admin ini sendiri juga bisa melakukan login dan bisa melakukan beberapa aktivitas seperti aktivitas dashboard, profil petugas, data peserta, dan jadwal. Namun admin ini juga memiliki hak akses sendiri yang dimana admin hanya bisa memview dari data peserta dan memview dari dashboard. Tetapi admin ini juga bisa memiliki hak akses yang dimana bisa melakukan sebuah inputan dari fitur jadwal tersebut.
kemudian ada use case. Di sini use case penggunanya yaitu kader dan admin, yang dimana kader dan admin ini juga bisa melakukan register, login, melakukan setting profil, penjadwalan, dan data peserta. Di sini terdapat menu verifikasi password dan login not valid, yang dimana ketika kita melakukan register, kita akan memverifikasi sebuah password, dan ketika berhasil akan langsung diarahkan pada menu login. Pada saat kita melakukan register namun terjadi kegagalan dalam sebuah penginputan data seperti yang tertera di situ login not valid, akan kembali ke register, dan di situ terdapat setting profil. Setting profil ini bisa dilakukan kepada kader dan admin, yang dimana fitur yang ditawarkan itu bisa tambah profil dan ubah profil. Lalu penjadwalan, yang dimana penjadwalan ini bisa dilakukan oleh kader dan admin juga, namun pada kader ini penjadwalan hanya dilakukan view saja atau lihat jadwal, dan admin bisa melakukan inputan jadwal. Kemudian kader dan admin juga bisa melakukan proses data peserta, yang dimana ada hak akses dari kader. Kader sendiri ini bisa melakukan sebuah inputan data, dan admin sendiri hanya melakukan view data atau lihat data. Sekian yang bisa saya paparkan. Kemudian pemateri yang selanjutnya saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang selanjutnya adalah kelas diagram. Di sini terdapat dua user, yaitu admin dan kader, di mana nantinya akan memiliki hak akses berbeda pada masing-masing user. Yang pertama yaitu admin. Di sini memiliki nama, email, password, dan juga dapat melakukan login dan logout. Selanjutnya kader. Kader ini dapat melakukan login dan logout. Selanjutnya ada tampilan jadwal. Tampilan jadwal ini memiliki nama posyandu, jadwal, lokasi, jenis kegiatan, kader pendamping. Tampilan jadwal dapat melakukan insert data, edit data, dan delete data. Setelah itu data peserta. Data peserta memiliki nama pasien, berat badan, tinggi badan, usia. Data peserta ini dapat melakukan insert data, edit data, dan delete data. Terima kasih moderator. Saya serahkan pada moderator. Baik, terima kasih atas pemateri yang sudah menjelaskan mengenai kelas diagram. Di sini saya serahkan lagi kepada pemateri selanjutnya mengenai penjelasan activity diagram. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan aktivitas diagram atau activity dari diagram dari aplikasi Posyandu EKMS. Nah, di sini terdapat dua user, yaitu kader dan juga admin. Di sini kader dan juga admin bisa melakukan registrasi dan juga login, kemudian dengan proses input username dan juga password. Nah, kemudian di sini masuk pada validasi. Di sini jika username dan password yang dimasukkan itu tidak sesuai, maka validasi akan gagal.
Kemudian kader dan juga admin di sini masuk ke halaman dashboard dengan menu utama kader dan juga menu utama admin. Di sini admin dan juga kader bisa masuk ke profil dengan menginputkan identitas. Kemudian kader sendiri masuk ke lihat jadwal dengan proses data jadwal posyandu. Di sini admin di sini mengatur jadwal pada peserta di posyandu. Kemudian admin bisa melihat data peserta dengan proses input data peserta pada kader. Kemudian masuk ke dashboard dengan menampilkan data peserta sesuai dengan nama. Kemudian selesai. Selanjutnya tampilan utama dari aplikasi Posyandu EKMS. Di sini terdapat menu registrasi dan juga login. Next. Di sini menu registrasi yang terdiri dari nama, kemudian email, password, dan juga ulangi password. Next. Nah, di sini merupakan menu login dari kader Posyandu yang terdiri dari nama, password. Kemudian ada buton login. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penjelasannya. Di sini dilanjutkan kepada tampilan selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan menu tampilan dashboard. Di menu tampilan dashboard ini, misal kita di sini tulis identitas nama kita di sini, dan selanjutnya nantinya akan menampilkan identitas tersebut yang telah diinputkan sebelumnya, seperti gambar di sini. Next. Oke, kita langsung dashboard guys. Baik, di sini saya akan menjelaskan menu tampilan dashboard. Di sini user menuliskan identitasnya, dan selanjutnya nanti akan diarahkan ke identitas seperti gambar di bawah ini yang telah sebelumnya diinputkan. Selanjutnya ada menu tampilan jadwal. Di sini ada file, yaitu nama posyandu, jadwal, lokasi, jenis kegiatan, dan kader pendamping. Di sini user hanya bisa menggunakan view-nya saja. Next. Yaitu yang ketiga ada menu tampilan peserta, pendataan peserta. Kita di sini cukup dengan menambahkan identitasnya saja, karena sebelumnya sudah diinputkan datanya yang ada di tampilan dashboard tersebut. Jadi nantinya di tampilan dashboard tersebut kita menuliskan nama dan selanjutnya menampilkan identitas dan nanti juga mengarahkan ke data peserta tersebut. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemateri yang sudah menjelaskan mengenai tampilan mockup dari proyek yang sudah kami buat. Sudah cukup untuk menjelaskan secara singkat mengenai proyek penjelasan mengenai proyek dari aplikasi Posyandu kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.